Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Miftahul Mukminin dari Teknik Konstruksi Perkapalan NIM 1910701033. Di sini saya mau menerangkan tentang hambatan yang terjadi pada kapal pada mata kuliah hambatan dan propulsi kapal. Sebagai pengertian awal, hambatan pada kapal itu terjadi karena ada gaya yang dari luar yang mempengaruhi laju kapal. Semakin besar hambatan tersebut, maka kapal akan melaju semakin lambat. Salah satunya yaitu hambatan udara yang terjadi karena ada gaya dari udara yang menabrak kapal sehingga kapal tersebut lajunya akan semakin lambat. Hambatan udara itu terjadi biasanya di superstructure dari kapal. Untuk memperjelas penjelasan saya akan menampilkan PPT dan akan menjelaskan masing-masing hambatan yang terjadi pada kapal. Nah, di sini menerangkan tentang tahanan kapal. Seperti penjelasan sebelumnya, kita akan membahas satu persatu tentang tahanan kapal, masing-masing tahanan yang terjadi pada kapal. Apa yang ada di pembahasan sekarang ini yaitu yang pertama pengertian tahanan kapal, yang kedua jenis-jenis hambatan kapal, dan ketiga rumus untuk menghitung masing-masing jenis hambatan kapal. Hambatan. Lanjut, pengertian tahanan kapal. Nah, tahanan kapal sendiri di sini memiliki pengertian gaya fluida yang bekerja pada kapal sedemikian rupa sehingga melawan gerakan kapal tersebut. Tahanan kapal merupakan salah satu faktor yang sangat penting pada saat awal perancangan kapal, karena dengan mengetahui besar tahanan total yang bekerja pada kapal, maka dapat diketahui mesin dengan spesifikasi yang bagaimana yang akan dipakai pada kapal tersebut. Nah, di sini tahanan ini sangat mempunyai peran yang sangat penting. Maksudnya peran yang sangat penting yaitu dengan menentukan tahanan kapal, maka seorang engineer kapal itu akan bisa menentukan jenis mesin apa dengan horsepower berapa yang dapat digunakan pada kapal tersebut. Dan jika kapal tersebut mempunyai tahanan yang besar, maka mesin yang digunakan akan juga memiliki horsepower atau kecepatan yang besar untuk mengimbangi atau melebihi tahanan yang terjadi pada kapal tersebut. Selanjutnya, nah, fluida yang bekerja pada kapal itu diantaranya ada fluida udara dan fluida air. Masing-masing jenis fluida tersebut menghambat laju kapal pada bagian kapal yang berbeda-beda. Fluida udara menghambat pada bangunan atas kapal dan fluida air menghambat pada bagian lambung kapal. Sedemikian rupa hingga akhirnya terbagilah hambatan kapal menjadi beberapa komponen. Nah, dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya fluida yang menjadi hambatan pada kapal itu ada dua, yaitu udara dan air. Udara itu terjadi pada yang cenderung itu terhadap bagian kapal yang di atas air dan di superstructure-nya kapal. Dan untuk yang air itu pada bagian yang tercelup pada air. Nah, kemudian yang kedua itu ada jenis-jenis tahanan kapal. Nah, tahanan kapal itu ada 6. Sebenarnya yang masuk hitungan itu hanya pada tahanan gesek, tahanan udara, tahanan appendage, tahanan wave making, dan tahanan total. Yang jumlahnya ada 5 yang itu dapat dihitung, dan sisanya itu adalah tahanan sisa. Yang pertama, tahanan gesek. Gesekan merupakan hal yang penting dalam dunia engineering. Gesekan antara air, laut, dan lambung kapal dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam merancang bentuk kapal atau bentuk lambung kapal. Tahanan gesek terjadi pada badan kapal yang tercelup pada fluida cair. Lalu ada gesekan antara badan kapal dan fluida
dan itu yang dinamakan tahanan gesek. Tahanan gesek terjadi karena kapal bergerak pada fluida yang memiliki viskositas. Besar kecilnya tahanan gesek dipengaruhi oleh jenis fluida, pola aliran, dan kekasaran plat lambung kapal. Nah, jadi tahanan gesek itu terjadi antara lambung kapal dan air jika fluida tersebut memiliki viskositas. Ya, seperti itu, air laut itu memiliki viskositas. Nah, kemudian faktor-faktor lain yang mempengaruhi yaitu kekasaran plat lambung. Nah, semakin kasar plat lambung itu akan memperbesar tahanan geseknya. Nah, berbeda kecuali kalau pada kapal baru kulitnya itu masih halus. Nah, maka dari itu tahanan geseknya juga akan minim. Kemudian ada jenis fluida dan pola aliran air laut. Next. Nah, masuk ke rumus. Rumus dari tahanan gesek ini dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut, yaitu RF sama dengan setengah kali rho kali CF kali S kali VS kuadrat, yang dimana RF itu menandakan tahanan gesek dan rho itu massa jenis fluida, CF coefficient of friction atau koefisien gesek, S luas permukaan basah, VS kecepatan kapal. Nah, hambatan yang kedua atau jenis hambatan yang kedua yaitu hambatan wave making. Sebenarnya dengan hambatan gesek ini medianya atau bagian yang terjadi hambatan itu sama, tetapi yang membedakan yaitu hambatan wave making itu yaitu hambatan diakibatkan oleh adanya gerakan kapal pada air sehingga dapat menimbulkan gelombang. Pada saat kapal melaju dan menghasilkan gelombang, ada energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan gelombang tersebut. Energi ini ikut terbuang bersama dengan gelombang yang dihasilkan, dan inilah yang dinamakan tahanan wave making. Semakin streamline bentuk kapal, maka tahanan gelombang yang dihasilkan akan semakin kecil. Maksudnya di sini streamline, semakin streamline yaitu semakin pipih. Semakin pipih bentuk kapal, maka tahanan gelombang atau tahanan wave making yang dihasilkan akan semakin kecil. Sebenarnya sama, yaitu pada bagian lambung kapal yang terjadi tahanan. Tahanan gesek pada lambung kapal juga yang tercelup air, tahanan wave making juga pada lambung kapal. Kemudian selanjutnya rumusnya sebenarnya hampir sama, tetapi di sini dilambangkan dengan RWM yang menandakan tahanan wave making. Kemudian setengah kali rho kali C WM kali S kali VS kuadrat. Di sini selanjutnya yaitu tahanan udara. Tahanan jenis ketiga ini yaitu adalah tahanan yang dialami oleh bagian badan kapal yang tidak tercelup oleh air atau berada di atas permukaan air, termasuk juga superstructure kapal karena gerakan kapal yang di atas air. Gesekan antara udara dan badan kapal inilah disebut dengan tahanan udara. Tahanan udara dipengaruhi oleh desain bagian atas kapal, kecepatan udara atau angin, dan arah kapal terhadap angin. Jadi ada dua bagian yang terjadi tahanan udara, yaitu yang pertama yaitu bangunan yang ada di atas permukaan air. Belum yang sampai itu adalah bagian dari permukaan air sampai ke geladak. Nah, itu yang ke-1. Yang kedua yaitu bangunan superstructure atau bangunan yang ada di atas geladak kapal. Dua bagian itu yang terjadi hambatan udara. Nah, untuk rumusnya yaitu sama seperti tadi, cuma yang membedakan yaitu ada koefisien udaranya dan tahanan udaranya, yang dimana R yaitu tahanan udara dan C air yaitu koefisien of air atau tahanan atau koefisien udaranya. Nah, di sini untuk S yaitu luas permukaan bagian kapal yang berada di atas permukaan air laut atau badan kapal dan superstructure-nya, yaitu ada rasio tersendiri. Itu dapat dicari dengan rumus S sama dengan 0,3 S1 ditambah S2, yang dimana S1 itu rasio antara water depth yaitu badan kapal tapi bukan yang superstructure. Yang kedua S2 yaitu superstructure-nya.
Nah, di mana superstructure masing-masing kapal itu berbeda-beda tergantung jenis kapalnya. Nah, perbandingan antara S1 dan S2 untuk kapal tanker itu perbandingannya 0,31 untuk S1 dibanding 1 untuk S2. Untuk cargo ship 0,27 untuk S1-nya dan banding 1 untuk S2-nya. Untuk liner itu 0,26 untuk S1-nya dan dibanding 1 untuk S2-nya. Nah, kemudian ada tahanan appendage dan tahanan sisa. Tahanan appendage di sini adalah tahanan yang disebabkan oleh tonjolan di badan kapal. Tonjolan tersebut sering merupakan part yang menunjang kinerja kapal, yang cenderung itu di bagian lambung kapal, seperti bulbous bow, rudder, dan masih banyak lagi. Nah, tahanan appendage ini itu terjadi di tonjolan-tonjolan kapal yang biasanya dicenderung di lambung kapal. Kemudian ada tahanan sisa. Tahanan sisa adalah tahanan-tahanan yang dimiliki oleh komponen kapal selain keempat tahanan sebelumnya, yaitu mulai dari selain tahanan gesek, tahanan wave making, tahanan udara, dan tahanan appendage. Selain empat itu dinamakan tahanan sisa. Nah, karena tahanan empat tersebut tidak untuk menghitung total hambatan, itu tidak cukup dengan tahanan keempat tahanan itu, harus ada tahanan sisa. Nah, tahanan sisa ini muncul karena ada bagian-bagian kapal yang tidak ikut hitungan keempat tahanan sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk rumusnya, rumus tahanan appendage, yaitu RAPP atau tahanan appendage sama dengan setengah kali rho kali CAPP atau coefficient of appendage kali permukaan basah atau S kali kecepatan kapal kuadrat. Nah, untuk selanjutnya, setelah semua tahanan tersebut ketemu nilainya masing-masing tahanan, kita akan mencari tahanan total, yang dimana RT sama dengan penjumlahan atau akumulasi dari RF atau tahanan gesek, RWM atau tahanan wave making atau tahan gelombang, R air atau tahanan udara, RAPP atau tahanan appendage, dan R sisa atau tahanan sisa. Nah, setelah tahanan total ketemu, nah nanti itu kita sebagai perancang kapal akan bisa menentukan mesin jenis apakah yang dapat digunakan dalam kapal tersebut dengan total hambatan, dengan mengacu pada total hambatan itu. Nah, kalau hambatannya besar, maka dengan otomatis mesin yang digunakan juga harus besar. Seperti kapal tanker terbesar yang ada di dunia itu menggunakan mesin yang juga memiliki kapasitas yang sangat besar. Seperti itulah penjelasan tentang tahanan, jenis tahanan, dan rumus-rumus tahanan. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.